Jajanan gurih paling legend. Apalagi kalau bukan tahu, favoritnya kita semua. Digoreng aja udah enak. Apalagi kalau disajiin pakai racikan khas masing-masing daerah di Indonesia. Seperti tahu gejrot ini. Olahan tahu dari Cirebon ini memang khas banget sama guyuran kuah berwarna coklatnya. Biar makin meriah, sekarang level kepedesan tahu gejrot bisa di-custom loh. Mulai dari pakai 250 sampai 500 cabai rawit. Beuh, ini tahu disambelin atau sambal ditahuin ya? Cirebon punya tahu gejrot, Semarang punya tahu petis nih. Paduan gurih tahu bareng isian petisnya. Gak ada lawan. Apalagi isian petisnya dibuat dari campuran cumi sama udang. Mantap. Ada lagi nih, jagoan jajanan tahu dari Semarang. Namanya tahu gimbal. Itu loh, tahu yang disajikan bareng lontong, bakwan udang, telur, sayuran, dan diguyur kuah kacang. Yummy. Gak cuma diolah pakai racikan tradisional, jajanan tahu juga ada loh yang pakai topping kekinian seperti ini. Mulai dari keju mozzarella, black pepper, salted egg, sampai sambal taichan. Beuh, unyil jadi ngiler nih. Tapi sobat unyil, rajanya jajanan tahu tetap tahu legend yang ini nih. Khas sama warna kuning nyalang, tekstur yang padat tapi tetap kenyal, serta rasa yang lebih gurih. Gak ada deh yang ngalahin jajanan legend dari Kediri ini nih, tahu takwa. Selain kacang kedelai berkualitas, salah satu rahasia kenikmatan tahu kuning khas Kediri adalah penambahan bunga pekak atau kembang lawang saat perendaman kedelai. Rempah ini bakal memperkuat aroma dan rasa tahu yang khas. Oke deh, kedelai yang sudah halus lanjut direbus. Nah, beda sama proses perebusan tradisional. Kedelai di sini direbus menggunakan bantuan semburan uap panas yang dialirkan langsung ke dalam tangki pemasakannya. Uap dialirkan dari tungku pembakaran yang ditempatkan terpisah seperti ini. Bantuan uap panas bikin perebusan jauh lebih cepat. Cukup 10 menit saja, kedelai sudah langsung matang deh. Semburan uap panas juga bakal ngebantu proses pengadukan. Sampai akhirnya rebusan kedelai jadi mengembang. Wah, kalau gini sih kebutuhan bahan bakarnya jadi jauh lebih hemat pastinya. Mantap! Rebusan kedelai lanjut disaring menggunakan kain berbahan nilon. Biar ampas kedelai dengan sarinya bisa terpisah sempurna. Teknik penyaringan jadul seperti ini masih terus dipertahankan. Cuma teknik ini membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Nah, biar lebih efisien, pabrik tahu ini berinovasi dengan memakai alat penyaringan berbentuk tabung yang berputar otomatis. Atau disebut mesin molen saring ini nih. Hasil rebusan kedelai langsung disedot dan dialirkan ke dalam mesin molen saring. Ampas kedelai bakal tertahan dan sisa sari kedelainya mengalir turun deh. Jadi lebih cepat dan pastinya bisa mengurangi beban para perajin tahu. Mantap! Nah, kalau bikin tempe ada ragi. Kalau bikin tahu pakai yang namanya biang tahu. Biang tahu berasal dari air sisa pembuatan tahu sebelumnya. Air biangnya ini mirip asam cuka gitu deh. Aduk terus sampai tercampur rata dan biarkan sampai mengendap. Biasanya butuh waktu sampai 15 menit. Proses inilah yang dinamakan fermentasi. Sekarang tinggal pisahkan aja air biang dan hasil endapan sari kedelai di bawahnya. Hasil endapan yang mirip sama kembang tahu inilah yang bakal dicetak jadi tahu. Untuk memadatkan tahu harus menggunakan bantuan alat pres ini nih. Ya mirip di pres gitu deh. Teknik pres juga akan menentukan tekstur khas tahu Kediri yang padat dan kenyal loh. Dan tada, ini dia hasilnya. Tahu yang padat sempurna. Tapi ini masih belum selesai ya.
masih ada proses pemasakan buat bikin tahu ini jadi tahu takwa yang berwarna kuning. Ini dia bahan pewarnanya. Yap, kunyit. Kunyit-kunyit ini bakal dicuci, lalu dipotong-potong dan digiling untuk mengambil sarinya. Warna kuning kunyit berasal dari kandungan senyawa yang disebut kurkumin. Selain memberi warna, senyawa ini juga dikenal punya efek anti-inflamasi dan antioksidan loh. Proses perebusan dengan rendaman air kunyit ini butuh waktu kurang lebih 1 jam. Uniknya, saat ditambahkan ke dalam rebusan tahu, cita rasa kunyit justru nggak begitu mencolok. Malah bikin rasa tahunya jadi unik. Wah, tahu-tahunya sudah pada muncul tuh. Wah, warnanya juga sudah pada kuning semua. Ini tandanya tahu kuning khas Kediri alias tahu takwanya sudah matang dan siap buat diangkat deh. Loh, kok makin lama? Di sini berasa makin panas ya. Wah, ada api. Aduh, pantes Unyil kepanasan. Ternyata proses perebusan untuk pewarnaan ini masih menggunakan tungku api toh. Ini karena panas yang dihasilkan bisa lebih stabil. Jadi hasil pewarnaannya lebih terserap sempurna. Di balik kesederhanaannya, jajanan legend ini punya banyak manfaat buat kesehatan loh. Selain protein yang tinggi, tahu mengandung isoflavon sebagai antioksidan yang bisa menjaga kesehatan jantung. Juga punya kandungan kalsium yang tinggi buat membantu tumbuh kembang anak dan mencegah pengeroposan tulang. Tahu juga kaya akan mineral dan vitamin yang bagus buat menjaga kesehatan kulit loh. Mantap!